Oke teman-teman, ini saya mau memberikan sebuah kesaksian tentang nama Kristus, nama Yesus, nama Tuhan Yesus. Kesaksian ini dialami oleh teman saya dan saya belakangan kebetulan. Teman saya ini punya harapan besar ya. Punya rumah di Kota Baru Parahyangan, di Bumi Serpong Damai, dekat Aeon gitu ya. Tapi memang dia pekerjaan pada saat itu, di tahun-tahun itu kerja serabutan. Nah, bahkan bukan cuma keluarga, tapi istrinya juga selalu meremehkan hal tersebut. Ya, setiap ada masalah keuangan atau masalah apa gitu, dia selalu dikata-katai bahwa suami nggak bener, nggak layak jadi ayah. Lalu ya lu nggak mungkin lah punya rumah di situ, nggak mungkin lah semuanya, pokoknya apaan lu gitu ya, yang ada duitnya dan lain-lain. Jadi benar-benar pasangannya tuh tidak menghargai pekerjaannya dia, atau hasil sedikit apa, sekecil atau sebesar apapun, nggak pernah dihargai ya. Jadi kesalahan-kesalahan kecil dari suaminya itu selalu ungkit-ungkit terus ya. Namanya juga orang kan nggak sempurna gitu ya. Tapi ada satu hal yang menarik ya, beberapa waktu saya kaget, dia ternyata punya rumah di Kota Baru Parahyangan dan Bumi Serpong Damai, dan rumah ketiganya itu mau beli di Kelapa Gading, Jakarta ya. Saya tanya, ini rumah sebesar ini gimana ceritanya? Padahal kerjaan lu cuman gitu. Kerjaannya dia cuma serabutan. Waktu itu dia cerita di mobil di tol, waktu kita mau ke Aeon, dia cerita di mobil sambil nyetir, setiap gua dihina-hina sama istri gua, dihina-hina sama teman-teman gua, terutama tentang cita-cita gua, harapan gua. Di otak gua selalu muter-muterin satu pola kalimat dari doa Rosario Karunka, Yesus engkaulah andalanku. Jadi dia rubah menjadi Yesus engkaulah rumah BSD ku, Yesus engkaulah rumah Kota Baru Parahyanganku yang besar, yang luar biasa. Pokoknya dia sebut semuanya. Nah, jadi semua pengharapan ditaruh di dalam nama Yesus Kristus. Jadi semua, mungkin ada keluhan, kesedihan apa, dia taruh. Jadi setiap ada hinaan dan cacian itu kan panjang, biasanya dia bilang panjang juga loh, nyaci maki gua gitu ya. Di otak gua itu selalu dalam hati ya, mengulang-ulang Yesus engkaulah kedamaianku, Yesus engkaulah keluar biasaanku, dan ya rumah besarku dan lain-lain. Dan hebatnya semua terjadi, semua kaget. Saya akhirnya kebetulan dapat proyek mengelola sesuatu hal, lalu tiba-tiba ada proyek lagi yang ternyata nggak saya duga saya bisa kuasai, dan itu menghasilkan miliaran pada bulan-bulan itu. Gua kaget, gila bisa. Iya, itu benar-benar dipertemukan orang-orang yang pas, tepat, dan luar biasa. Dan gak lama udah gue langsung beli deh rumah deh di Kota Baru, sama langsung di BSD langsung. Dan gue lagi nyusul mau untuk Kelapa Gading pada saat itu. Nah, teman-teman, kesaksian teman ini saya lakukan pada itu. Saya di tahun 2023 belum punya anak. Lalu saya sebut nama Yesus. Yesus adalah putri kecilku, Yesus adalah anakku yang luar biasa, yang cantik, yang amazing, dan lain-lain. Saya selalu ulang-ulang dalam pola kalimat itu. Kadang-kadang ya kita yang belum punya anak ya, karena kan saya 5 tahun kemarin belum punya anak gitu, karena sesuatu hal memang kondisi badan kita berdua juga nggak layak untuk punya anak pada zaman itu, pada saat itu. Saya ulang-ulang, dan akhirnya di Maret 2024 dinyatakan hamil, dan anaknya akhirnya memang kebetulan cewek, sesuai dengan harapan saya kebetulan. Dan di tahun naga yang saya juga nggak nyangka tahun yang bagus, beda 8 tahun dengan saya, dan benar-benar klop banget. Jadi Tuhan sudah menakarkan semuanya. Tapi dari kesaksian ini saya nggak perlu ingin sebut nama teman saya, sebut aja inisialnya R lah, paling gampang gitu ya. Jadi saya sendiri juga membuktikan kesaksian dia, dan dia juga bersaksi ya, karena dia membuktikan nama Yesus Kristus itu nama yang sangat menyelamatkan. Di Alkitab pun juga, atau di Google Alkitab, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Lalu di Perjanjian Lama, murid-murid Yesus juga menyembuhkan dan membuat mukjizat dalam nama Yesus. Terus di Alkitab juga ditulis bahwa nama Yesus nama yang paling ditakuti oleh si jahat dan lain-lain. Jadi ketika teman-teman mendapatkan cacian, makian, keluhan dan lain-lain terhadap diri teman-teman, otak
kalian itu sebut nama Yesus adalah kedamaianku, Yesus adalah kebahagiaanku, Yesus adalah harapanku, cita-cita kalian. Ketika kalian punya cita-cita, punya harapan, diinjak-injak, Yesus adalah apa? Itu diambil dari Rosario Caronca, ya. Yesus engkaulah andalanku. Dia ngambil dari pola kalimat, dia cerita tentang Rosario Caronca. Saya waktu itu memang masih agak-agak ateis, kalau dia agamais, bedanya gitu. Jadi saya izin untuk men-share kesaksian ini, ya nggak masalah. Terus semoga ini bisa jadi perpanjangan harapan kalian kepada Tuhan, dan semoga ini video bisa disebar ke teman-teman kalian yang membutuhkan atau yang lainnya yang memang masih dalam guncangan iman, dalam keterpurukan, bahkan hutang dan lain-lain. Yesus itu nama yang sangat bisa menetralkan segala kutuk. Kalau dia bisa menetralkan kutuk dan dosa-dosa manusia, ya bahkan bisa menyelamatkan dunia. Apalagi harapan-harapan kalian yang hanya cuma pengen punya rumah, punya mobil, atau misalkan punya anak, atau misalkan kesembuhan. Yesus engkaulah kesembuhanku, Yesus engkaulah kesembuhanku, Yesus engkaulah kesembuhanku, kepulihanku, pertobatanku, dan lain-lain. Lakukan itu terus-menerus, jadikan sebuah kebiasaan, dan kalian melekat dalam nama Yesus Kristus. Itu mirip dengan doa Yesus. Semoga kesaksian ini bisa menolong teman-teman semuanya, terlepas dari agama apapun maupun yang tidak beragama apapun. Semoga semua makhluk berbahagia di dalam nama Yesus Kristus. Aku berdoa, amin.